Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih terus memberikan support dan dukungan sehingga kita masih tetap bersemangat untuk memberikan semua informasi-informasi terbaru seputar aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini untuk kawan-kawan yang masih gelisah dengan banyaknya pertanyaan tentang ketakutan setelah gagal bayar, hari ini akan kita coba jawab dan berikan keterangan supaya nanti kalian nggak gelisah lagi, nggak nanya-nanya lagi, dan nggak pusing lagi. Beberapa pertanyaan yang sering masuk ke kita itu tentang teman-teman yang hari ini gagal bayar itu ya tentang debt collector, berapa lama mendapatkan teror, dan apakah mungkin mereka jemputinnya ke rumah dan lain sebagainya. Banyak banget pertanyaan tentang kawan-kawan yang hari ini gagal bayar. Dan itu menjadi sebuah kegelisahan hari ini karena rasa ketakutan yang terus-terusan dikembangkan sendiri di dalam diri akan menjadi momok yang membuat kalian depresi dan stres. Jadi beberapa pertanyaan hari ini mungkin sudah ada yang bisa terjawab secara sendiri-sendiri sesuai dengan berjalannya waktu, atau mungkin ada yang masih pengen tahu dan akan kita tuntaskan dalam video ini. Oke, pertanyaan yang paling sering masuk ke kita itu kita udah catat beberapa pertanyaan yang sering masuk di kolom komentar dan hari ini akan kita coba untuk terangkan. Jadi pertanyaan yang pertama itu, adakah debt collector yang datang ke rumah? Jawabannya ada, tapi tidak untuk di semua daerah dan tidak untuk semua aplikasi. Per hari ini aplikasi yang sudah memiliki debt collector lapangan itu hanya sekitar 4 atau 5. Dan ini memang sudah terdaftar di OJK dan mempunyai legal standing. Yang pertama itu adalah Akulaku, Kredivo, Indodana, Kredit Pintar, dan satu lagi ini belum jelas, tapi yang jelas itu sudah ada 4 yang punya tim debt collector lapangan. Tapi itu tidak di semua daerah. Jadi mungkin untuk di daerah Jabodetabek juga tidak semua, apalagi yang di luar Jabodetabek. Misalnya di Pekanbaru, Aceh, Medan, Lampung, Banjarmasin, Kalimantan, dan lain sebagainya. Untuk per hari ini belum ada info valid tentang debt collector lapangan. Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, berapa lama B-checking aktif kembali? Jadi untuk hari ini banyak teman-teman yang gagal bayar itu akan terancam blacklist B-checking. Di video yang sebelumnya kita udah bahas itu, dan ternyata per hari ini masyarakat kita udah nggak mikirin lagi yang namanya B-checking karena memang masa-masa sulit seperti ini, karena kita juga masih merasakan efek pandemi COVID-19 yang kemarin itu masih cukup terasa per hari ini. Mungkin banyak juga teman-teman yang belum dipekerjakan, belum menerima penghasilan, dan akhirnya sekarang kelilit utang. Jadi berapa lama Bang kalau seandainya kita blacklist di B-checking? Berdasarkan informasi yang kita baca tadi malam itu dari Google ya, walaupun ini informasinya belum benar-benar cukup A1 dan nanti akan kita informasikan kembali. Berdasarkan yang kita baca di Google itu, bebas B-checking itu selama 24 bulan atau 2 tahun. Ini kabar terbarunya di tanggal 27 November 2020 kemarin. Jadi kalau hari ini memang efek dari gagal bayar pinjaman uang online itu terkena imbas ke slik OJK dan B-checking, untuk memulihkan kembali nama baik kita kembali bersih atau mulai lagi dari nol itu selama 24 bulan atau 2 tahun. Itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang ketiga itu, sampai kapan pinjol berhenti meneror? Nah ini dia pertanyaan yang paling banyak masuk ya. Pertanyaan ini banyak dipertanyakan mungkin karena sudah merasa bosan, jenuh mungkin, atau juga dicampur dengan rasa takut. Sampai kapan pinjol berhenti meneror? Sepengalaman kita di awal tahun 2019 yang lalu, pinjol itu bisa meneror sampai dengan 2 atau 3 bulan ke depan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam nomor, dan berbagai macam cara penagihan. Dimulai dari yang lemah lembut sampai yang sedikit kasar, benar-benar kasar, sampai yang mengintimidasi dan melakukan teror. Jadi bagaimana Bang untuk bisa lepas dari teror aplikasi pinjaman uang online itu? Caranya cukup gampang. Cara ini tidak dianjurkan untuk kawan-kawan yang punya niat untuk gagal bayar. Hari ini juga kita ingin melakukan pelunasan itu dengan penuh tanggung jawab dan berhasil. Kita tidak menganjurkan lagi kawan-kawan untuk tidak membayar.
Kalau stop bayar, iya benar. Karena kita memang harus menguatkan kembali dulu pribadi kita, baik itu dari segi kesehatan, finansial, keluarga, dan lain sebagainya. Itu harus diutamakan. Stop membayar terlebih dahulu. Jadi ketika kalian stop membayar, maka secara otomatis pula yang namanya teror dan intimidasi itu akan silih berganti menghantui kita perharinya. Jadi kita memang harus benar-benar tenang dan kita bisa mengambil pemikiran-pemikiran positif dengan tindakan-tindakan yang positif pula. Jadi kalau kawan-kawan terus-terusan dihantui rasa takut, rasa cemas, rasa panik, ujung-ujungnya nanti terakhir pusing sendiri, stres, depresi, ujung-ujungnya jadi orang gila. Jangan sampai seperti itu. Di video-video yang sebelumnya juga kita udah kasih tahu, kembalilah ke kehidupan sosial seperti bagaimana biasanya, kembalilah bekerja dengan baik, jangan menghindari kehidupan sosial, karena aplikasi pinjaman uang online ini merupakan masalah sosial yang baru. Kita tidak mau lagi menambah deretan korban yang hari ini sudah menjadi tumbal dari keganasan aplikasi pinjaman uang online. Dan kita terus-terusan akan tetap mengingatkan tanpa bosan agar tetap berpikir positif, agar tetap melakukan tindakan-tindakan positif, dan jangan biarkan rasa takut menghantui setiap lini kehidupan kita. Kita tidak mau ada subscriber kita yang akan menjadi korban. Jadi kalau untuk sampai berapa lama pinjol ini meneror kita, itu bisa 2 sampai dengan 3 bulan. Jadi bagaimana langkahnya, Bang? Supaya kita bisa tenang dulu. Kita mau subscriber kita bisa dengan tenang, nyaman, bekerja, menjalani kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Kalian bisa memilih langkah menonaktifkan sementara nomor handphone kalian. Untuk kawan-kawan yang mungkin mentalnya hari ini sedang terganggu, karena setiap orang itu memiliki tingkat ketahanan terhadap stres itu berbeda-beda. Kalau mungkin yang sudah mulai terbiasa dengan fase diteror, dicaci maki, diintimidasi, mungkin tidak ada masalah. Tapi untuk yang hari ini yang mungkin sedang stres karena merasakan teror dan intimidasi, kalian bisa melakukan langkah ini. Silahkan nonaktifkan sementara nomor handphone kalian. Gantikan saja dengan yang baru. Kenapa seperti itu? Supaya kalian memiliki kekuatan untuk ngumpulin uang, supaya kalian bisa fokus kepada pekerjaan, supaya kalian bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Jadi udah cukup jelas bagaimana cara agar kita bisa menguatkan kembali dan kalian bisa merasa nyaman ketika bekerja. Bagaimana mungkin kalian bisa mendapatkan kenyamanan ketika kalian sedang bekerja sekalipun puluhan nomor handphone baru menelpon kalian, puluhan WhatsApp akan mengirimi kalian dengan gambar dan teror dan serta intimidasi yang banyak. Ini akan membuat kalian gagal fokus ketika kalian sedang bekerja. Dan yang terakhir itu, berapa lama kita ditagih pinjol? Itu tadi terornya. Kalau untuk penagihan pinjol sesuai dengan anjuran OJK, mereka hanya boleh menagih selama 90 hari. Lebih dari situ tidak boleh dilakukan penagihan. Jadi apa resikonya? Resikonya untuk kawan-kawan yang gagal bayar, yang belum mampu membayar, itu hanya slik OJK. Begitu kata OJK. Jadi banyak juga teman-teman yang kemarin menyatakan sudah lebih dari 2-3 bulan itu mereka masih ditagih. Itu hal yang wajar sebenarnya. Namanya juga kita punya hutang. Dan kita sepakat ya, hutang ini akan kita bayar dan akan kita selesaikan dengan baik. Jadi kalau seandainya hari ini kalian belum bisa membayar, seperti langkah yang tadi kita sebutkan, kalian bisa melakukan dan mencoba cara itu. Jadi untuk berapa lama kita ditagih pinjol, itu bisa seumur hidup sebenarnya. Karena ini kita cobalah menggugah hati dan perasaan kita hari ini tentang uang orang yang sudah kita pakai. Hanya saja mereka ini melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan. Jadi bagaimana caranya? Kita bayarkan pokoknya. Kita sepakat untuk membayar utang, dengan catatan kita kembalikan pokoknya. Kalau hal ini nanti tidak bisa, kita akan tempuh cara untuk menonaktifkan nomor handphone itu sementara. Sepengalaman kita pribadi, orang-orang yang sekarang tidak bisa dihubungi, orang-orang yang sekarang mereka tidak bisa terkoneksi, mereka menawarkan penawaran pemotongan bunga sampai dengan 100%. Bahkan mereka menawarkan untuk mengembalikan pokoknya saja. Bahkan hari ini mereka menawarkan untuk membayar secara cicilan. Untuk aplikasi-aplikasi yang seperti ini akan kita apresiasi. Karena selain memberikan kemudahan untuk
masyarakat kita, teman-teman kita yang hari ini memang benar-benar kesusahan, juga mereka memberikan solusi. Kalau untuk yang ilegal, nggak perlu lagi takut ya, nggak perlu lagi resah. Karena secara peraturan undang-undang hukum tata negara mereka juga tidak taat, tidak patuh pada peraturan pemerintah. Jadi apakah itu harus dibayar, Bang? Ya, kita akan kembali lagi kepada hati nurani kita ya. Kepada, ya saya yakin kok subscriber kita per hari ini juga pengen menyelesaikan masalah ini dengan baik. Hanya saja sekarang masalah kondisi yang kurang baik membuat situasi ini menjadi sedikit panik. Ketika kita bisa melewatinya dengan tenang, santuy kalau kata anak zaman now ya. Jadi nggak perlu lagi gerusak-gerusuk, mikir yang aneh-aneh. Buanglah semua pemikiran kalian yang hari ini menakut-nakuti diri sendiri, yang membuat kalian panik ketika kalian memang benar-benar bisa bertekad untuk lepas dari ikatan riba ini. Insya Allah mudah-mudahan akan ada jalan keluar yang membuat kita bangkit kembali dari segala macam keterpurukan ini. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang hari ini masih terus berjuang untuk bisa lepas dari semua tekanan. Selamat, kalian adalah orang-orang yang akan terpilih, akan bisa melewati masalah ini dengan hasil yang terbaik. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.